Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, kuliah kita pada hari ini bertajuk tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelum kita kuliah, mari kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar Allah selalu memberi kita hidayah dan ilmu pengetahuan serta kesehatan lahiriah dan batiniah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan. Saudara-saudara sekalian mahasiswa Universitas Andalas yang saya hormati, sesuai dengan topik yang saya sampaikan tadi, Islam dan ilmu pengetahuan. Kalau kita membaca ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tentang Iqra. Iqra itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah reading. Kita diperintahkan untuk membaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca yang tersurat dan membaca yang tersirat. Adalah sangat tidak mungkin kita mampu membaca yang tersurat, yang tersirat itu kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan. Dimensi kedua dari mana Iqra itu adalah research. Allah memerintahkan kita untuk melakukan penelitian. Gunanya adalah untuk melihat sejauh mana kebenaran sesuatu itu. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap sesuatu itu. Dan apa dampaknya terhadap sesuatu itu. Oleh karena itu, sangat pentinglah penelitian dilakukan untuk melihat kebenaran-kebenaran yang ada di bumi ini. Di dalam Al-Quran ini yang mengandung 6.666 ayat, itu adalah ayat tanziliyah. Sedangkan ayat-ayat kauniyah itu tidak terhitung banyaknya. Dan ini diperlukan penelitian-penelitian mendalam dan ujung-ujungnya adalah berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi ketiga dari mana Iqra itu ialah setelah kita baca, setelah kita lakukan penelitian, maka yang ketiga kita diminta untuk mempublikasikan hasil kajian kita, hasil bacaan kita. Bagi masyarakat perguruan tinggi tidak cukup membaca saja, tidak cukup meneliti saja, tetapi hasil bacaan, hasil penelitian harus dipublikasikan di media internasional. Bahkan kita diminta untuk ikut konferensi baik nasional maupun internasional menyajikan, mempresentasikan hasil-hasil kajian kita tersebut. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu kalian sebagai generasi muda Islam mau tidak mau harus rajin menuntut ilmu, harus banyak membaca, harus melakukan riset-riset sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Dengan demikian, saudara-saudara akan menjadi sarjana di bidangnya masing-masing yang berakhlak Islam. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, sejarah Islam sudah mencatat. Islam pernah menguasai peradaban dan pengetahuan dunia dari abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi. 5 abad lebih kurang Islam menguasai pengetahuan dan peradaban dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam memahami betul perintah Allah Iqra ini. Islam menguasai di bidang sains teknologi, di bidang peradaban. Ketika Barat belum tahu apa-apa, Islam sudah menjadi umat Islam yang beradab, berilmu pengetahuan. Ketika abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi tersebut, orang Barat belum mampu, belum mengerti tentang kesehatan. Islam sudah melahirkan sarjana-sarjana kedokteran, sarjana-sarjana kesehatan. Islam sudah melahirkan sarjana-sarjana di bidang sains teknologi. Islam sudah melahirkan tokoh-tokoh di bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan segala macam. Sementara Barat belum tahu tentang apa-apa. Bahkan dalam sebuah sejarah, ketika Harun al-Rashid bertemu dengan tokoh Kristen di salah satu daerah di negara Eropa, jam sudah ditentukan untuk bertemu, tepat jam 12 siang. Harun al-Rashid ketika itu membawa jam dinding.
Ketika pertemuan dilakukan di suatu tempat pada jam yang sudah ditetapkan, kita tahu semua bahwa jam dinding itu ketika jam menunjukkan jam 12, dia akan berbunyi sebanyak 12 kali. Apa yang terjadi? Pertemuan itu batal. Kenapa batal? Karena menurut orang-orang Kristen ketika itu, Harun ar-Rasyid membawa jin karena jam berbunyi, loncengnya berbunyi 12 kali. Betapa bodohnya Barat ketika itu. Di samping itu, orang-orang Barat belum tahu cara menggosok gigi, belum tahu cara membersihkan badan. Islam sudah memiliki ahli-ahli kesehatan. Saudara-saudara sekalian, hal ini menjadi motivasi untuk kita, untuk kalian generasi muda, untuk kembali merebut kejayaan di bidang pengetahuan, di bidang peradaban. Kalian muncul lagi sebagai tokoh-tokoh muda 10-20 tahun yang akan datang. Tetapi saudara-saudara sekalian, mahasiswa Universitas Andalas yang saya hormati, mari baca Iqra. Pelajari perintah Allah. Iqra itu tidak mungkin sekedar membaca saja, tetapi pahami dan amalkan. Selanjutnya saudara sekalian, sebagai bukti Allah memerintahkan kepada kita untuk memiliki pengetahuan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33, Allah sudah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai keluarga jin dan manusia, jika kalian sanggup menguasai segala potensi yang ada di alam, yang ada di bumi ini, di laut dan di udara, silakan fanfudhu. Tetapi Allah mengatakan la tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan sanggup menguasai segala potensi yang ada itu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dikatakan Allah kepada kita. Bagaimana kita menyikapi perintah Allah ini? Harus kita sungguh-sungguh belajar, harus sungguh-sungguh dan serius dalam menuntut ilmu. Kemudian saudara-saudara sekalian, Allah juga mengingatkan kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau satu bangsa kecuali kaum itu sendiri yang mesti merubahnya. Sekaranglah saatnya saudara-saudara mencoba membuat strategi untuk melakukan perubahan-perubahan mulai dari sekarang untuk masa depan yang penuh tantangan tersebut. Selanjutnya saudara-saudara mahasiswa Universitas Andalas yang saya cintai, oleh karena itu saya berharap kepada kalian semuanya, mari pelajari sejarah-sejarah tentang bagaimana Islam menguasai bumi, menguasai dunia ini. Kemudian bagaimana Anda menyikapinya itu. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, sekarang kita berada dalam era demokrasi. Sekarang kita berada dalam era perubahan. Perubahan-perubahan tersebut salah satunya adalah perubahan di bidang ICT, informasi, komunikasi, teknologi. Hari ini dunia sudah dipandang sebagai suatu global village atau sebagai perkampungan kecil. Oleh karena itu, kita semuanya anak muda Islam harus menguasai teknologi untuk bisa bersaing dengan umat-umat lainnya di dunia ini. Saudara sekalian, kemajuan sains teknologi ini, salah satu yang lain adalah kemajuan di bidang media teknologi. Hari ini kita dihadapkan kepada perubahan media. Kalau dahulu kita berhadapan dengan media mainstream, yaitu surat kabar, televisi, radio. Sekarang terjadi perubahan media. Ada media yang disebut dengan media baru. Dan media baru ini adalah ada pula dua jenisnya. Yang pertama, media yang kita sebut media sosial. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, email, dan sebagainya. Sedangkan bentuk yang kedua media baru tersebut adalah media online. Artinya media-media yang berbasiskan kepada web. Nah, kedua media baru ini membawa perubahan signifikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan norma, yang berkaitan dengan pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus paham, kita harus menguasai pengetahuan dalam hal-hal perubahan media ini. Nah, perubahan media ini akan berdampak kepada perubahan perilaku anak muda. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kuliah pada hari ini, mari kita kembali
mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Hadis, mempelajari sejarah-sejarah perkembangan Islam, mempelajari sejarah keruntuhan Islam di awal abad ke-13. Di mana di awal abad ke-13 itu Islam jatuh karena Islam sudah meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan kuliah pada kesempatan ini adalah Allah memerintahkan kita untuk menguasai dunia. Untuk menguasai dunia itu harus ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus diiringi dengan akhlak yang mulia. Dengan demikian akan lahirlah generasi-generasi Islam yang menjadi tokoh-tokoh Islam 10-20 tahun yang akan datang. Mungkin di antara kalian ada yang menjadi presiden, ada menjadi menteri, ada jadi gubernur, ada jadi bupati, wali kota, anggota parlemen dan sebagainya, atau menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Oleh karena itu yang terakhir saudara-saudara sekalian, tentu kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kita hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.